ampun Sela, kamu udah kayak gimana sih? Goreng gini aja gosong. Ya Allah, maaf Bu, aku lupa. Apa kamu bilang? Maaf, lupa. Enteng banget kamu bilang ya. Ini kalau warungnya kebakaran, siapa juga yang rugi? Ibu juga kan? Ya Bu, maaf, aku nggak sengaja. Masih banyak kerjaan yang aku harus kerjain, jadi aku nggak fokus. Ampun, kamu ini udah gede. Kerja kayak gini aja nggak becus. Sama aja tuh kayak bapak kamu. Nyusahin tau nggak? Udah mau mati aja susah banget. Astagfirullahaladzim, ibuku ngomong kayak gitu soal bapak. Emang iya kan bener? Kalau sakit nggak sembuh-sembuh apa namanya? Hah? Nyusahin. Udahlah kamu gak usah banyak protes. Nih, mendingan kamu ya, nih rapihin sayuran semuanya sama yang nih baru beli. Satu lagi, tempe sama tahunya kamu goreng ulang sebelum warung tempongnya buka. Iya Bu. Punya anak tiri emang harus dimanfaatin kayak gini. Pokoknya, selama ada Sela, aku nggak perlu repot cari pelayan warung. Bapak! Pak! Ya Pak, bangun Pak! Bangun Pak! Minum dulu ya Pak obatnya ya. Maafin Sela ya Pak. Pasti Bapak sesak nafas gara-gara Sela datangnya telat ya Pak. Enggak sayang, ini bukan salah kamu. Ini salah Bapak. Seharusnya tadi Bapak persiapkan obatnya sebelum Bapak jadi sesak kayak gini. Kamu pasti tadi disuruh-suruh sama ibu kamu ya, makanya kamu telat. Itu kan udah tugas aku Pak, bantuin ibu. Enggak salah. Anak seusia kamu harusnya fokus belajar dan main sama anak seusia kamu. Ini semua salah Bapak. Maafin Bapak ya. Gara-gara Bapak nikah lagi sama ibu tiri kamu jadi sibuk kayak gini harus jagain warung. Pak, Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu. Bapak nggak boleh ngomong yang macam-macam. Lebih baik Bapak fokus sama kesehatan Bapak. Ya. Ngomongin. Kayaknya udah jauh-jauh kesini tapi Pak Sabto nggak ada. Aku juga sempat nanya sekitar sih, Ai. Emang katanya Pak Sabto udah lama pindah. Nggak ada yang tahu juga dia kemana. Soalnya beliau juga terkenal sering pindah-pindah. Padahal satu-satunya teka-teki yang bisa aku pecahin dari Pak Sabto. Kalau kayak gini aku harus nyari kemana lagi coba. Apa aku nyerah aja kali ya, Lik? Jangan, Ai. Kamu nggak boleh nyerah ya. Kan kamu harus ingat, ada aku dan yang lain juga pasti selalu support kamu. Nanti pasti akhirnya kita bakal nemuin jawaban kok dari teka-teki ini, ya. Kamu jangan sampai nyerah. Makasih ya udah selalu nemenin aku. Pasti, sayang. Yuk. Lihat tuh, si Sela. Aduh sakit. Sorry, nggak sengaja. Nggak kelihatan sih kayak masa depannya suram. Ya lagian sih hari gini masih aja dipakai sepeda butut gini. Ih, zaman sekarang tuh pakainya motor metik atau sepeda listrik. Ya, nangis deh. Cengeng. Kalian kenapa sih? Ini tuh kita udah lulus SMA loh. Kenapa kalian masih gangguin aku? Ada tepung tuh.
kita taburin aja di kepala dia. Ini Bang Pramas. Jangan aku tuh lepasin. Stop ya, kalian ini apaan sih? Stop, pergi nggak? Mau pergi udah pulang pergi. Udah. Ya Allah, kok kayak gini sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah salah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Assalamualaikum. Salam. Aduh, tik. Ini ya, mungkin Ari gue perhatiin warung lu tuh mungkin sepi aja begono. Kalau gue terawang mah ya, nih warkam sih roman-romannya udah males datang kemari. Sebab dagangan lu tuh kemahalan begono. Bener pisan atuh tatanya. Gimana kalau ibu teh kasih kamu ide gitunya, kamu teh ngadain promo atau makan etana gratis atau kumaha we nya carana? Iya bener banget tuh, kasih diskon Mbak atau kasih promo beli nasi 1 tempong gratis piring-piringnya, apa ulekan cabenya boleh juga tuh. Pokoknya gimana dah yang unik, ya kan biar rame. Bu Iput, Bu Yeyen, Dani, kalau saya kasih diskon, nggak ada saya rugi dong. Ya udah sih, kalau emang nggak mau beli, ya nggak usah banyak cincong. Astaga, nah, ini nih Dani, mental pengusaha gagal sukses ya begini nih, dikasih tahu yang bener malah nyolot. Lo sadar kagak sih, masakan lu itu semuanya B aja, begono. Alias tengenah gitu. Henteu aya spesialna mending kita teh masak sendiri di rumahnya. Iya, seenggaknya kalau misalkan ada promo ngebantu gitu ya kan? Iya. Aduh, udah deh. Bu Ibu kesini mau ngapain sih? Hah? Cuman mau ngecain saya doang? Hah? Mau ngejelek-jelekin saya? Kalau emang nggak mau beli ya udah, nggak usah ngejelek-jelekin saya, mendingan pergi aja. Maksud kita mah baik ya. Tadiannya tuh kita nih mau ngasih aspirin nama lu begono. Inspirasi ya, Nah itu maksud gua sama aja. Tapi lu nya malah begitu nyolot. Ih gua jadi enek. Sekarang udah kagak nafsu gua makan di mari. Ya pulang aja yuk. Kita nyari warung tepung yang lain aja yuk. Batik, gawat batik. Barusan saya lihat Mas Naryo pingsan. Depan rumah mukanya pucet banget. Laki lu. Tolongan atuh. Alah udah biarin aja lah, ntar juga siuman Mas Naryo. Astagfirullahaladzim Mbak Tati, coba tolong diliatin dulu, takutnya sakitnya parah tuh Mbak Mas Naryonya. Udah, kita udah tahu naga-naganya dia ngarep tuh lakinya mati begono. Kagak mau nolongin. Tatik saya teh menikah bina-bina atau jadi pamajikan tehnya. Pokoknya mah kalau sampai terjadi sesuatu ke sinario gitu, kita teh sebagai saksi bisa atunya nuduh kamu teh istri teh berguna terus ngebiarin suami kamu cilaka teh di tulungan. Biar wakam kita tahu, ayo kita kasih tahu. Gimana tuh cerita? Kamaya maaf ya, gara-gara aku Kamaya jadi kena imbasnya. Gak apa-apa, justru harusnya kamu mikirin diri kamu sendiri. Aku mah gak apa-apa, it's okay. Mereka tuh, misalnya kalau ketemu mereka lagi kelabrak. Tadi tuh mantan teman SMA kamu bukan sih? Iya Kak ini, Kamaya. Mereka itu mantan teman-teman SMA aku, tapi aku nggak tahu sampai sekarang mereka masih aja ngegangguin aku. Sabar ya Sal. Yaudah kalau gitu biar aku anterin pulang sama Maya. Mai, paling setelah pulang dari rumahnya Sala ya, kita ke kontrakan kamu. Kamu duluan aja, Lik. Ya udah, kabarin aku ya kalau ada apa-apa. Iya. Kamu hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, biar sepedanya aku yang bawa ya. Nih. Hai. Ayo. Kamu kenapa? Kalian denger gak? Denger apa sih? Hah? Kak ini
Kenapa, Kak? Kamu kenapa? Kalian dengar suara itu nggak? Dengar apa? Nggak ada suara apa-apa, Kak. Astagfirullahaladzim, ini udah pucat banget nih. Sakit apaan Mbak Tati? Mana saya tahu, nggak jelas sakitnya, udahlah. Dia menyusahin doang tuh udah sembuh. Astagfirullahaladzim. Mak dikipi lu sekate-kate lu Sampai hati lu ngomong begitu melaki lu sendiri. Ih, lagian ya. Kalau lu kagak tahu penyakitnya apa, lu bawa dong ke klinik. Atuh sia teh. Mending teu peduli pisan, tinggal lihat tuh salaki maneh teh nggak sampir sakarat. Bawa ke dokter. Yaudah, ini harus dibawa ke klinik. Ya, saya ambil mobil pickup saya. Ya, Bang, temenin Bang. Duh, kalian berlebihan aja nih. Lagian juga ngapain sih bawa ke klinik? Mau bayar pakai apa? Saya nggak punya uang. Bapak! Ya Allah! Pak! Pak! Bapak kenapa? Bu! Bapak kenapa, Bu? Nih, bapak lu pingsan tadi. Nah, gua udah ngomong sama mak lu, gua suruh bawa ke klinik. Dia kata kagak ada duitnya begono. Bu, ayo dong, Bu. Bawa Bapak ke klinik. Aku takut Bapak kenapa-napa. Sela, ke klinik mau bayar pakai apa? Hah? Kita nggak punya duit. Warung lagi sepi juga. Udah, nggak apa-apa. Kalau gitu biar aku sama Maya bantu ya. Kita yang nganterin ke klinik ya. Dan masalah biaya, gak usah khawatir. Yayasan bisa bantu kok. Ya udahlah ya, terserah kalian mau bawa ke klinik kek, mau bawa kemana kek. Yang pasti ya, saya nggak akan ikut. Saya mau balik lagi ke warung. Astagfirullahaladzim, rakbal banget ya perempuan ya. Aku baru tahu tuh ada perempuan kayak lu. Mbak Tati kok sekarang kayak gitu sih, cuek banget kayak gitu. Gimana ya rasanya jadi Sela? Ibu tirinya kayak gitu. Udah. Kemana sih nih Sela? Lama banget ditungguin gak pulang-pulang juga. Assalamualaikum, Bu. Salam. Dari mana aja sih kamu? Maaf Bu, tadi aku masih ribet ngurusin keperluan Bapak di klinik. Oh iya, ini warungnya sepi Bu. Tadi kata Ibu rame. Ya iya tadi lah rame. Gara-gara kamu lama ya udah sepi lagi. Bu, kata dokter, Bapak harus diopnam beberapa hari. Dan tadi klinik ngasih surat ini Bu. Bu, boleh nggak aku minta biaya tambahan? Kenapa jadi ibu yang ujung-ujung suruh bayar? Katanya yayasan yang mau bayarin. Bu, ini bukan tagihan klinik. Ini biaya tambahan untuk Bapak nebus obat di apotik yang berbeda. Lagian juga tadi Kak Maya sama Kak Aini udah ngeberesin semuanya Bu, biaya klinik. Aku juga nggak enak Bu mau minta ke mereka lagi. Lagian ini juga cuma 300.000 aja Bu. Oh, 300.000. Ya oke lah. Kalau 300.000 ibu ada. Tapi ada syaratnya. Apa Bu? Kamu harus jaga warungnya sampai malam. Ya udah deh Bu, aku mau. Gitu dong. Ya Allah, Bapak pasti nyariin aku deh kalau aku nggak balik-balik ke klinik. Tapi gimana lagi? Kalau nggak kayak gini, Ibu nggak bakal mau ngeluarin uang buat berobat Bapak. Ya udahlah, toh di sana juga ada perawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita makan bareng yuk di luar. Kayaknya udah lama kita nggak makan-makan. Ayo. Aduh, langsung melek nih mata. Yuk, kita berempat ya. Ikut kan? Lagi mau makan apa? Gimana kalau makan malamnya kita makan nasi tempongnya Mbak Tati aja? Mau nggak? Kak, nggak mau. Kayaknya hari ini nggak ada Sela deh. Kalau cuma ada Mbak Tati doang tuh aku males. Lagian dia pelit sama suaminya. Iya, udah terserah. Kamu aja yang nentuin.
Kayaknya lucu gak sih? Ya ini sekali-sekali aja, kayak dinner-dinner cantik gitu. Kita berempat, seru deh. Pasti Maya sengaja nih, biar kita bisa sekalian hibur Aini. Oke juga itu ide kamu, Mai. Yuk. Kamu kenapa, Mai? Kelilipan? Apa sih? Ya, Hari. Apa sih, Li? Serius kamu? Ya ampun, Maya, makanya kalau misal kamu ngajakin aku makan, gak usah pakai konspirasi kedip mata. Ada-ada aja kelakuannya Maya. Akhirnya ya lumayan lah kita dapat break sedikit dari semua hal yang kita lakuin dari kemarin ya nggak? Wow, katanya sih enak ya. Gini, aku pengen tahu review kamu dari ekspresi muka kamu. Jadi kamu harus cobain duluan, oke? Oh, aku duluan yang cobain. Kamu duluan. Nggak apa-apa. Sejak kapan kamu nggak pernah aku suapin dulu kalau kita lagi makan gini? Hari, kamu harus cobain. Oh ya? Oke, coba. Kok kamu makan duluan sih? Kan aku mau nyuapin. Karena aku mau bandingin. Bener nggak ya? Kalau lebih enak kalau kamu yang suapin. Pokoknya sekarang valid. Lebih enak kalau kamu yang suapin. Waduh. Halo Sela. Sela yang selalu ketinggalan zaman. Mau kemana lo sama sepeda buntut lo? Gimana lo kita kerjaan aja? Ayo, Kita ambil ayo, aja kerjain sepeda aja. buntutnya ini. Ya jangan tolong jangan ini sepeda aku harus ke klinik tolongin bapak aku. Dah ambil aja sepedanya. Buruan. Lo mau sepedanya? Ayo kejar kita. Dadah. Sepeda aku. Gimana sepeda aku? Mana Aku minta coba? tolong, jangan gangguin aku. Aku harus ke klinik, bapak aku lagi sakit. Ya kalau carinya di bawah ya nggak bakal kelihatan lah. Tuh. Coba lihat ke atas. Astagfirullahaladzim. Selamat lanjut ya, Sheila. Dadah. Dadah Sela. Ini.
Astagfirullahaladzim. Kenapa perasaanku nggak enak ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Sela. Ya Allah, tolong lindungi Sela ya Allah. Amin. Suster. Ya Suster. ampun, Pak. Bapak kenapa nggak pencet tombol buat panggil saya? Suster, anak saya udah datang belum, Sus? Belum ada, Pak. Bapak sebaiknya istirahat aja, biar saya yang bersihkan ini. Suster. Saya mau ketemu anak saya. Tolong pinjami saya handphone, Sus. Cepat, Sus. Saya butuh nelfon anak saya sekarang, Sus. Tati, kamu tahu Sela ada di mana sekarang? Karena dia belum juga sampai ke klinik, padahal dia udah janji mau datang ke sini mau jagain aku. Duh, mana aku tahu, Mas. Orang warung udah tutup dari tadi. Main kali tuh anak. Tapi Tati. Tahu gini Maya tiap hari kita numpang ada nih nggak lu ke pasar jalan. Banget. Bu Yeng, Bu Iput, ikut saya ke pasar. Ada apa nih? Kita mau jalan-jalan gratis begono. Tapi ada yang gue cari juga. Gue lagi ngidam buat makan duren nama Iput begono. Wah, atau Iput kayak hayang ari duren mah. Sotap. Kan belum boker. Hah? Astagfirullahaladzim. Ada bocah itu ya Allah. Mbak. Apa tuh? Mbak. Astagfirullahaladzim, itu berdarah. Astagfirullah, ini bukan si Sela. Ya Allah. Tolong. Kayaknya dia habis loncat dari atas pohon deh. Dia bundir itu. Iya juga sih, dia kan sering dibully sama teman-temannya. Oh iya, bisa juga ini ada tali di atas pohon. Udah deh, sekarang itu nggak penting. Yang penting sekarang Bang Juki, tolong evakuasi pakai mobil pickup gue ya. Iya. Biar saya kasih tahu keluarganya. Assalamualaikum. Tatik. Mbak Tati. Tatik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Tati. Iya, ada apa? Anak lu, si Sela, kita temuin dia di jalanan sepi, udah meninggal. Sela meninggal. Ya Allah, Sela. Padahal kamu masih muda, kenapa pergi secepat ini, nak? Sabar ya. Sabar Mbak Tati. Makasih ya, Bu. Kok bisa sih tiba-tiba anak itu meninggal? Ya, tapi syukur deh. Jadi nggak usah repot-repot kasih makan. Beban hidupku juga jadi berkurang di satu. Waalaikumsalam. Ini ada apa ya? Kalian ini kemana aja sih? Karena kamu sama Sela nggak jenguk aku di klinik, akhirnya aku minta pulang. Mas Sela, Mas. Sela kenapa? Meninggal. Nggak mungkin. Sela nggak mungkin. Dani, tolong Dani. Ayo, ada nih. Iya, Ayo, bawa. Allah. Ya Allah. Gak mungkin Sela meninggal karena terakhir kali aku ketemu sama Sela, dia baik-baik aja. Aku juga masih gak nyangka, Ay. Dan kalau kata warga, kemungkinan Sela meninggal karena bunuh diri. Iya, karena dia ditemukan di bawah pohon. Antara dia loncat dari pohon atau dia jatuh waktu lagi mau ngikat talinya di pohon. Tapi kayaknya gak mungkin deh kalau sampai misalkan Sela bunuh diri ya. Karena yang kita tahu, yang kita kenal, iya Sela selalu ceria. Kalau setiap kali ketemu sama kita ya
dia juga suka cerita. Aneh aja kalau tiba-tiba mereka karena bunuh diri. Iya, Ay, aku tahu, aku paham Sela juga nggak mungkin ngelakuin itu. Tapi emang kalau warga bilang hasil pemeriksaannya itu membuktikan kalau nggak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan sebelumnya. Nggak masuk akal. Mas sudah ya. Udah, kamu jangan sedih terus. Kasihan Sela, Mas, di sana. Kalau kamu nangis terus dia nggak akan tenang. Sampai kapan sih ini beban mewek mulu? Capek gue. Pak Naryo, Mbak, sekali lagi kami turut berduka cita. Dan kami doakan semoga Sela husnul khotimah. Amin. Semoga Sela diberikan ketenangan sama Allah. Ya, makasih ya, Aini, Maya. Oh ya, kita pamit duluan ya. Kasihan Mas Naryo soalnya maksain tadi jalan. Ayo Mas, kita pulang. Ya udah, Ay. Kita susul Malik sama Fari. Yuk. Kayaknya aku masih mau berdoa sebentar lagi, Mai. Ini kenapa tiba-tiba suasananya jadi merinding ya, Ay? Kok beda gitu sih suasananya? Iya, Mai. Feeling aku juga tiba-tiba gak enak. Aku ngerasa sesuatu aneh bakal terjadi. Setahu gua, bunuh diri itu kan dosa ya. Tapi yang kagak gua habis pikir, si Sela kok berani ngelakuin itu ya? Kalau kata Ayah sih bang, mungkin si Sela keseringan dibully kali. Dia kagak tahan, terus jadi ambil jalur ini. Alah, mental sama imannya kurang tuh. Oh, mental ya. Kok tiba-tiba kabut gini ya? Iya. Lawan dulu. Jangan sedih lu. Jangan sedih. Bang, bang sepeda bang. Makan itu yang ngomel. Jangan sedih. Jangan sedih. Jangan sedih, kagak ada. Lu setan apa Sela? Kagak nyautin setannya. Tolong ya. Emang bener ya, kalau orang bunuh diri, arwahnya kagak diterima sama Allah. Terus jadi gentayangan dah. Hah? Udah Dan, urusan itu bukan kapasitas kita juga. Yang penting kita doain aja semoga Sela bisa tenang di alam sana. Amin. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sepeda Sela tuh. Jangan sendiri. Ayo, diikutin. Ayo. Ngapain dikejar? Kok tiba-tiba hilang gini? Sepedanya nggak ada. Bener kan? Serem kan? Yaudah, kita coba cari ke arah sana aja. Lek. Nggak usah udah. Masa lu ngejar-ngejar setan sih? Udah sini aja. Ngaco-ngaco. Bukannya apa, Dan jangan-jangan ini ada hubungannya sama kematian Sela. Ini airnya, Mas. Udah waktunya minum obat. Kamu nih ngapain sih, diem aja? Cepetan
cepetan dong minum obat biar kamu tuh sembuh, enakan badannya. Mas, Sheila udah nggak ada. Aku capek Mas kalau harus terus ngurusin kamu kayak gini. Ya udahlah terserah kamu. Kalau kamu nggak mau minum obat, terserah kamu. Kenapa nggak Mas Narga aja ya yang mati? Udah penyakitan, repotin lagi. Kalau dipikir-pikir ya, emang sih masih mending bayar si Sheila buat dipaksa kerja. Harusnya masih ada sih jejak administrasinya. Karena nggak mungkin langsung hilang gitu aja. Halo Pak. Siang Pak, ini saya dengan Aini. Saya mau nanya Pak, Bapak kenal namanya Bapak Sabto? Enggak. Oh iya. Ya udah, terima kasih banyak ya Pak. Maaf mengganggu waktunya. Ya, assalamualaikum. Ini sebenarnya Pak Sabto masih hidup nggak ya? Harusnya sih, Lip. Gimana pun caranya kita tetap harus nyari tahu jejaknya. Aku tetap masih mau tahu tentang masa lalu aku kayak gimana. Ya. Udah semua gendis. Nanti kalau udah ini kamu cuci piring ya. Rame banget tuh warungnya. Padahal masakannya be aja. Mana harganya selangit, mahal bener. Ya kok bisa tiba-tiba rame kayak gini ya? Tapi apa mungkin ini yang namanya ada hikmah di balik setiap kejadian kali ya? Ya kan Sheila baru aja meninggal dan orang tuanya dibayar tunai sama Allah. Ya dengan cara kayak gini. Bener pisan eta teh Neng Maya, ini mungkin yang dinamakan namanya kuasa ilahinya. Padahal mapan si Sheila teh baru meninggal 3 hari lalu. Ayeuna tiba-tiba warung teh rame terus aya karyawan segala. Kalau gue lihat dagangannya masih sama, masih tempong juga. Gue jadi penasaran, apa kali ada menu lain kali ya? Ayo kita cobain yuk. Katanya. Sebenarnya masih agak kenyang sih, tapi nggak apa-apa deh, boleh cobain deh. Jadi yuk. Ayo. Aduh. Pesan. Mau makan. Ya boleh. Aduh kenapa aku badannya tiba-tiba kayak enak gini ya? Wah, kok enak gini? Wah, aduh, pegangin. Wah, banget ya. Wah, lupa dia. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini, Malik, Pari. Kita minta tolong dong. Kenapa? Kenapa, Mas? Itu ada anak kesurupan. Kita udah coba bantuin. Udah kita baca-bacain. Udah kita coba ruqyah. Kagak mempan. Mungkin dengan bantuan dari kalian bisa nolongin itu anak. Iya, yaudah. Ayo kita bantuin. Yuk. Oke, aku ikut ya. Jangan, Mai. Kamu kan sensitif sama hal-hal kayak gini. Aku takut kamu kenapa-napa ya. Iya, terus aku sama siapa di sini? Aku juga takut. Mai, kalau kamu butuh ada yang nemenin, kenapa kamu nggak hubungin Bu Yayan atau Bu Iput? Mendingan kamu di yayasan aja ya. Biar aku sama Malik sama Fahri yang ke sana. Oke? Kalian hati-hati ya. Yaudah, ayo. Ayo, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Bu Yayan. Bu Yayan ada di mana? Bu, tolong temenin aku dong di yayasan. Aku sendirian, soalnya yang lain lagi ngurusin anak yang kesurupan. Ya, Mas. Ya, anaknya Pak Sueb kesurupan juga tuh. Hah? Kayaknya temen dia juga nih. Astagfirullahaladzim. Ayo kita ke sana, ayo. Iya, dari kamu di sini aja ya, Ri. Iya. Ayo, Lik. Belum salah. Bang Malik. Ini kebetulan di mari. Itu tolongin anaknya Bu Lela. Dia kesurupan juga. Aduh, gimana gue bingung nih, Maya teleponin melulu karena gue belum dateng-dateng begono. Iya udah, tapi tolongin dulu tuh anaknya Pak Sueb. Kesian, udah jungkir balik dia. Jangan. Tolongin anak Bu Lela dulu. Itu matanya udah terbalik-balik. Biji hitam
tinggal putihnya doang. Yaudah. Yaudah gini aja. Kita harus kumpulin semua anak kalau bisa di lapangan yang luas. Yaudah bawa ke balai desa aja. Di sana tempatnya luas tuh kan? Iya bener kamu dan balai warga boleh tuh. Yaudah kalau gitu biar Bu Yayan langsung aja ke yayasan temenin Maya ya. Yaudah gue tinggal dulu ya. Ini angkat dulu. Assalamualaikum. Ayo. Astagfirullahaladzim ya Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengarkan Mas tadi kamu, dokter bilang apa? Kamu harus minum obat, kamu jangan bandel. Kamu harus ingat, Sela gimana susahnya tuh ngurusin kamu. Iya ya deh, makasih ya udah diingetin. Ya, aku cuma kebawa sedih aja sih kalau kepikiran nasibnya Sela. Pokoknya aku janji, demi Sela, aku akan lebih cepat sembuh. Mas, kenapa ada apa mas? Ini loh Pak, lagi ada kehebohan di kampung. Warga-warga itu pada kesurupan barengan. Sekarang mereka lagi dibawa ke balai desa. Saya ikut mas ya. Mas, kamu nih ngapain sih ikut-ikutan segala? Kamu tuh belum fit loh. Daripada nanti kamu di sana pingsan, ngerepotin semua warga. Udah gak usah lah. Oh iya, bener juga ya. Ya maaf, tadi aku spontan aja. Aku mikirnya Sela yang lagi kesulitan. Ya udah, kita pulang. Iya Pak, beneran Pak. Mendingan Bapak istirahat aja. Kalau gitu saya permisi ya Bu ya, Pak. Iya Yuk. mas. Ayo kita pulang. Hai, pulang air ay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sepertinya mereka mulai membaik, Rik. Ya, Lik. Alhamdulillah. Ya semoga aja mereka lebih tenang ya. Amin ya Allah. Sebagai hukuman ya Mas, karena kamu tuh teledor. Masa sih? Obat segitu doang sampai tumpah? Iya, maaf. Mau istirahat sih? Mas kamu inget gak sih? Apa kata dokter? Kamu itu harus banyak gerak. Makanya kamu harus bantuin aku. Hitung-hitung kamu balas budi aja lah buat aku. Kamu udah ngabisin uang aku tau gak buat berobat. Ya udah aku coba lagi pelan-pelan. Apa lagi Mas? Iya. Tahan. Aduh. Udah kita tunggu di luar aja tuh, Ibu teh takut kesurupan. Saya mau kesini. Gara-gara Bu Yen mau Bu Iput, mau Maya ngapain sih di sini? Hah? Takut kamu apa sih? Gaya lu ketinggian, jejak bumi aja susah lu. Di dalam juga lu panik doang, recotin aja lu. Neng Maya, kamu teh kunaon cicing Maya? Neng Maya? Kunaon atuh Yen? Hah? Gua nggak tahu dah. Jangan nakut-nakutin atuh Neng Maya. Maya ini jangan tahu. Maya lagi serius begini ah. Yen? Kunaon jadi belotot gitu? Maya jangan begitu Maya, nggak usah bercanda Maya. Kalian semua penyebab semua ini. Maksudnya naon eta? Mulut kalian sudah membawa malapetaka ke kampung ini. Bertanggung jawabkan semuanya. Mulut dia kencot, bukan mulut gue. Gua kata ini bener nih kata Aini nih. Ini bocah tulang rusuknya renggang dan. Terus kumaha tuh ya teh? Bagaimana kalau kita rejang, kita seret ke dalam?
Tapi iya. Lepaskan dulu tuh. 1, 2. Ini salah kalian. Ini salah kalian. Tarik Put. Ini salah kalian. Bang Bro. Bang Bro, tolong nih. Tolongin nih. Ini salah kalian. Atik, dokter bilang aku cuma bergerak 30 menit sehari. Ini aku udah kerja lebih dari 30 menit. Yang ada aku bukannya sehat, yang ada aku malah makin sakit. Udah, aku mau capek, aku mau istirahat lah. Aduh, Mas kok jadi protes sih? Tuh, di dapur ya, ada beras belum diangkat ke warung. Cepetan kamu bawa ke warung, sekalian tuh temenin Gendis jaga warung. Cepetan, Mas. Ampun, Mas. Bawa segitu aja kok. Gak bisa sih. Aduh, itu bisa jebol loh berasku. Ya Allah, kenapa Tatik makin hari makin semena-mena sama aku? Apa ini karma karena aku ngasih ibu tiri kayak Tatik ke Sela? Tapi gimana pun, dia tetap istriku. Meski suka ngomel, tapi dia masih mau antar aku ke klinik dan nyuruh minum obat. Ya Allah, tolong sadarkan dia dan jadikan dia orang yang lebih penyabar. Mas, ngapain sih malah ngelamun lagi? Cepetan Mas, angkat ayo. Bete aja. Mah banget jadi laki. Gitu kan enak. Bosan banget aku nih kayak gini. Kayaknya aku butuh healing deh. Untung aja aku tadi bajunya keren. Coba aja kalau enggak, pasti teman-teman ngejekin aku. Enggak tahu, ay. Juga dia begini nih, kesurupan juga. Maya, istighfar, Maya. Jangan, Maya. 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Neng Maya. Ya Allah, Neng Maya. Gendis masih bisa kan? Masih. Ibu mau makan di sini? Iya, Dis. Tapi tadi balai warga, tadi di sana banyak yang kesurupan ya? Iya, kami capek. Jadi kami mau makan dulu di sini. Hah? Kesurupan? Pak Naryo? Bukannya Pak Naryo sakit parah ya? Kok masih di warung sih, Pak? Alhamdulillah udah enakan kok, Bu. Udah 2 kali pengobatan juga. Lagi pula kan Sela sekarang udah nggak ada, jadi saya harus bantu-bantu. Oh, iya, alhamdulillah ya Pak. Balai warga itu masih ramai di sana, Bu. Iya, Bu, masih ramai. Yang kesurupannya banyak. Yaudah, duduk dulu, Duk. Oh, iya. Dis, siapin ya, Dis ya. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Capek banget, ya Allah. Kenapa ya makin banyak banget yang kesurupan? Sebenarnya ada apa? Coba. Kayak cuma perasaan aku doang deh. Kenapa tiba-tiba dia muncul lagi? Harus ngelakuin apa ya?
Nih. Ini badan gua pada pegal semua nih. Gara-gara ngurusin bocah keburukan kemarin. Arwah tuh Yen, Iput oge padahal mahnya Iput teh semalam teh tidur meni nyenyak pisan. Tapi anger we atuh Yen, Iput teh masih ngantuk, leuleus kana awakna. Lagi saya juga ini. Makanya hari ini saya kagak jualan. Soalnya mau belanja ke pasar aja udah kagak sanggup saya. Malas kurang tidur malam. Cita-cita gue nih hari ini nih, gue pengen leye-leye begono seharian, ya pan, ngolet kanan, ngolet kiri. Abis itu ntar malamnya kita makan nasi tempeng dah, iya pan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kecapean ya? Badan gue aja pada rentek ini semua. Hah? Babang kagak ada capek-capeknya begono? Lumayan Bu, dikit. Tapi sekarang udah enggak kok. Yen, atau si Kasep Malik jeung si ada nih matong disarwakeun mereka teh beda gitu. Ari si Kasep Malik mau kerja bagai kuda oge manehna mah greng kitu tanaga natenya. Si ada nih mah baru megang Neng Maya aja udah melehoy geus pegel linu cenah. Kurang gizi dia mah. Saya bukan kurang gizi, cuma lagi mode hemat aja. Ya. Terus gimana keadaan Maya, Ri? Ya Maya sih masih lemas, tapi udah mulai membaik dia. Lagi dijaga di yayasan sama ini. Begono. Atuh ari kitu mah nya. Tatik. Kamu mau kemana lagi sih? Mau pergi? Bukannya kemarin kamu sudah pergi? Ya terserah aku lah Mas. Aku lagi udah malas banget ya di rumah mulu. Udah saatnya Mas, sekarang tuh harus menikmati hasil jerih payah aku. Hasil dari jaga warung. Terus kalau kamu pergi sekarang, yang siapin dagangan buat nanti malam itu siapa? Kamu lah. Kamu tuh berguna sedikit Mas jadi suami. Kemarin kan kamu udah sakit-sakitan tuh. Sekarang udah mendingan. Tadi malam aja kamu bisa bantuin aku. Astagfirullahaladzim, jadi kamu hitung-hitungan, kamu nggak ikhlas ngerawat aku gitu maksud kamu? Mas, ini bukan masalah ikhlas atau enggak ya. Aku udah cukup sabar Mas. Kemarin-kemarin aku yang ngerawat kamu. Aku yang ngurus warung. Sekarang gantian lah. Kamu kan sudah mendingan. Kamu yang kerja. Ya kalau sekedar bantu dikit-dikit kayak semalam, ya aku bisa. Tapi kalau harus semuanya aku yang ngurusin, ya aku nggak sanggup lah. Kalau sampai kesehatan aku nanti kenapa-napa gimana coba? Ya kan ada gendis. Apa gunanya gendis? Udah bagus aku kasih gendis buat pengganti Sela. Maksud aku, kalau ada kamu kan semuanya itu jadi lebih mudah buat aku gitu loh. Kamu ngerti nggak sih? Mas udah deh, jangan manja. Ini nih hasilnya. Kalau kamu tuh kemarin ketergantungan selalu sama Sela. Sekarang Sela udah nggak ada Mas. Kamu harus kerja keras. Kamu harus sendirilah. Udahlah, aku mau pergi. Jangan buat motaku rusak ya. Tapi Tati. Dikit minyaknya. Dis. Iya Pak. Kamu sekarang ke warung, kamu beli minyak ya. Baik Pak. Tatik memang benar. Selama ini aku terlalu bergantung sama Sela. Sekarang aku akan coba urus warung. Semoga saja aku kuat. Kok aku mendadak ngerasa ada yang aneh ya di warung? Tolong aku, Pak. Sela, ini benar kamu sayang? Tolong aku, Pak. Aku capek. Capek kenapa sayang? Kamu kenapa?
Sela? Sebenarnya ada apa ini? Apa yang terjadi sama Sela? Ai, aku sama Fahri baru nemuin sesuatu. Kalian sebelumnya belum nemu ini kan? Dokumen ini. Kayaknya aku harus lanjutin pencarian ini. Ronda harus kita perketat, Ri. Jangan sampai ada kasus kesurupan masal lagi. Iya, biar kedepannya juga bisa lebih aman nih. Malik sama Fahri kayaknya lagi fokus sama masalah di kampung. Kayaknya aku harus nunggu sampai semuanya selesai. Mungkin aku ziarah ke makam ibu dulu aja deh, buat tenangin hati aku juga. Ya Allah, padahal aku baru sehari kerja. Tapi badanku rasanya capek banget. Enggak, aku harus berusaha lebih kuat. Aku nggak boleh kalah sama penyakit. Warung makin malam juga makin ramai. Aku harus tetap layani pelanggan sampai warung tutup. Pak, saya mau antar pesanan warga dulu. Kamu jaga warung aja, biar saya nganter ya. Tati kenapa senyum-senyumannya gitu? Nggak tahu kenapa, aku ngerasa apa yang aku alamin akhir-akhir ini benar-benar aneh. Pak Naryo, lagi ziarah juga, Pak. Sampai sekarang, saya nggak yakin kalau kematian anak saya itu bunuh diri. Tadi Sela datangi saya. Dia terus-terusan bilang sama saya kalau dia itu sudah merasa sangat lelah. Maaf, gimana ya Pak? Salah datangin Bapak maksudnya? Saya juga nggak ngerti apakah itu cuma hayalan saya atau kenyataan. Tapi saya ngerasa kalau itu adalah pesan dari anak saya. Apa kasus kali ini nggak kayak yang aku duga selama ini? Apalagi sebagian korban kesurupan masal itu teman-temannya Sela yang selalu bully dia. Pak, kalau gitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Mai. Kamu kenapa sih suka banget makan di sini? Ya gimana sih? Aku suka makan di sini ya karena rasanya enak. Dan nagih banget juga, jadi aku mau makan setiap hari aja rasanya kayak pengen gitu tiap pagi, siang, sore, malam makan ini udah enak banget soalnya nagih gitu loh. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ri? Hah? Tadi aku lihat kayak ada bayangannya Sela gitu lewat. Sela? Iya, dia jalan ke arah sana, Mai. Ih, yang bener aja Fahri, kamu lihat gimana, serem banget ih. Maksud kamu mah apaan sih? Udah. Kamu makan dulu sekarang. Nanti kalau udah selesai aku anterin kamu lagi ke yayasan ya. Hey, Mai. Alhamdulillah, mantap. Kenyang banget gue dan kan main ya nasi tempongnya enak banget. Kalau kata lambung gue bisa ada 3 apa 4 pegono. Buset, gue mau makan, gue nambah lagi, gue masukin lambung kanan, gue makan lagi, masukin lambung kiri begono. Taruh di puduk sekalian tuh. Itu dia. Enak banget ya. Sarua tuh kenapanya kita teh bisa ketagihan eta makan tempongnya. Kayaknya dipakai menu baru tuh. Makanya mantep jos. Iya. Dia orang apa bukan? Jurik siluman? Dia wak. Hah? Dia orang dong. Orang? Berambut begitu. Atuh samperkeun. Mbak. Neng. Mbak. Karena naonan eta di dinya? Pipis. Ya, jangan begitu dong. Neng. Begitu dong. Jelema atau kuntilanak atau mana teh? Ya aja udah suruh. Ngomong takut. Mbak ngapain di situ? Neng. Mbak. Lu ngapain? Di situ. Coba. Mbak. Neng. Lu ngapain di mari? Lih, tapi tetap aja aku ngerasa kalau kasus kematian yang salah tuh ada hubungannya sama ini. Kamu kenapa bisa mikir ke situ, Ai? Ya contoh deh kamu ngeliat aja anak-anak remaja yang kesurupan itu. Mereka kan yang ngebully Sela. Tapi kan Maya nggak pernah bully Sela, Ai. Dan dia juga kesurupan. Malah Maya yang pernah belain Sela kan? Aku juga nggak ngerti ya kalau soal itu. Cuman feeling aku kalau Sela nggak bunuh diri. Apalagi aku ketemu sama Mas Naryo di makamnya Sela. Mas Naryo? Iya. Bahkan Mas Naryo juga yakin kalau Sela itu bukan bunuh diri. Bahkan Mas Naryo bilang sama aku katanya dia ketemu sama Sela. Jadi tadi pas kamu ngilang, kamu pergi ke makam Ai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai ini, Babang. Iya, ikut. Tuh. Aduh, Bu, atur napas dulu. Atur napas dulu. Aduh, siapa tahu pakai hitut segala, jangan ngomong. Kelepasan adik kita. Ya, ada apa, Bu? Pohon. Dia pohon bocah. Itu teh. Apa, Bu, maksudnya? Iya, itu bejakan atuh. Ada yang kesurupan lagi. Di bawah pohon. Jam di mana? Di sono. Bocah dekat pohon. Ayo. Ya, ayo kita ke sana. Kesurupan eta lo. Aku hubungin Fahri di jalan. Ayo, gawat. Ayo. Aduh. Ya udah, Ayo, kita kesana. kita kesana sekarang ya. Ayo. Gawat atuh. Ayo, sayang, hati-hati. Erik.
Silakan. Terima kasih Pak Naryo. Iya. Kalau ada yang kurang, bilang ya. Ya, makasih Pak. Iya. Hai, ini. Hai. Kamu kenapa, Hai? Ini. Enggak, aku kayaknya nggak jadi makan deh. Kita pulang aja ya. Iya, ayo kita pulang aja. Maaf sebentar. Ini kenapa ya? Kok nggak dimakan? Makanannya nggak enak ya? Enggak Pak, bukan gitu. Nggak apa-apa, bilang aja kalau memang ada yang salah dengan makanannya, nanti biar saya perbaiki. Ada apa? Sebenarnya saya ngerasa ada yang aneh sama warungnya Mbak Tati. Dan tadi saya juga ngeliat kalau Mbak Tati pakai bajunya Sela untuk jadi kain lap. Sebenarnya saya juga merasakan keanehan yang sama. Dan saya curiga ini semua ulah istri saya, Tati. Karena saya tahu banget dia itu seperti apa dan bagaimana sikapnya terhadap Sela. Dan mengenai bajunya Sela, Tati waktu itu pernah bilang sih kalau dia itu butuh kenang-kenangan untuk mengenang kematian Sela. Dan yang saya heran, kenapa harus baju itu? Dan kalau baju itu dijadikan lap, itu juga saya nggak tahu. Pak, saya boleh nggak ya pinjam bajunya Sela? Atau barang-barangnya Sela apapun? Untuk apa ya? Saya cuma mau ngecek sesuatu aja. Ya udah, setelah ini kalian berdua ikuti saya. Iya Pak. Maaf ya, aku izin pulang duluan, aku agak nggak enak badan. Kamu tuh biasaan. Apa-apa capek mulu. Gak ada gunanya banget sih kamu tuh jadi suami, Mas. Maaf ya. Udah sana pergi. Pulang aja deh. Daripada ngerepotin nanti ada apa-apa di sini. Yaudah cepet sana pulang. Ada baiknya deh Mas Naryo pulang dan kumat lagi tuh sakitnya. Biar nanti aku bisa ngelakuin ritual tanpa gangguan. Ini bajunya Sela. Makasih Pak. Saya pinjam ya Pak. Sebenarnya apa yang udah terjadi sama kamu? Aku akan ceritain semuanya, Kak. Gimana sepeda aku? Mana coba? Aku harus ke klinik, bapak aku lagi sakit. Ya kalau carinya di bawah ya nggak bakal kelihatan lah. Tuh. Coba lihat ke atas. Mereka jahat sama aku. Mereka selalu ngebully aku. Dan terakhir, mereka naruh sepeda aku di pohon.
Makanya aku naik ke pohon itu. Tapi aku malah kepleset jatuh dan meninggal. Tapi aku sama sekali nggak menaruh dendam sama mereka. Justru yang ngebuat aku gentayangan adalah Ibu Tati. Dia memanfaatkan kematian aku untuk melakukan pesugihan, Kak. Dia pakai kaos bekas aku meninggal sebagai penglaris warung nasi tempongnya. Itulah kenapa warung itu makin ramai. Tolong aku, Kak. Tolong hentikan Ibu. Aku nggak mau ada korban-korban lagi dari pesugihan yang Ibu lakukan. Malam ini, Ibu pasti akan melakukan ritual itu lagi. Tolong hentikan dia, Kak. Hai. Ini. Ada apa, Hai? Sela udah cerita semuanya sama aku tadi. Sela bilang apa sama kamu? Pak, selama ini Sela sama sekali nggak benci ataupun marah sama yang ngebully dia selama ini. Bahkan dia juga nggak marah sama orang-orang yang bikin dia nggak sengaja meninggal. Dan Sela bilang kenapa selama ini dia selalu gentayangan. Karena selama ini Mbak Tati gunain dia sebagai pesugihan. Tati melakukan pesugihan. Baju bekas kecelakaan Sela itu dipakai sebagai media penglarisnya, yang lap biasa dipakai di warung. Tapi Pak Naryo tenang aja. Kita semua di sini pasti bakal bantu, Pak. Iya, Pak. Kami pasti bantuin Pak Naryo. Tati, Mbak Tati. mau kemana lo? Kan rumah lo bukan lewat jalan mari kan? Iya. Sombong banget lo. Ditanya ngeloyor baik. Emang dasar perempuan kagak ada akhlak bugono. Meni aneh pisan eta teh, meni sombong kitunya. Sama yang lebih tua teh, sopan sia. Deh, mungkin dia lagi konsen kali nahan beol. Udah nggak usah ngomel-ngomel mulu, sekarang balik, ayo cabut. Udah malam nih. Teu bisa gitu atuh ada nih, gimana kalau kita teh langsung cari Aini yuk Yen? Ini baru benar. Mencurigakan tuh tampangnya. Ya iyalah. Mana tahu dia lagi ngegembol yang lain. Ayo. Dari kemana dia? Tatik, hentikan. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu udah kan berbuat sama Sela. Apaan sih kamu, Mas? Lagian kan aku bukan ngebunuh Sela. Aku ini cuma manfaatin bajunya Sela untuk dapat uang lebih banyak lagi. Kan kamu juga dapat untungnya. Kamu ini waras gak sih? Hah? Sela itu anak kita. Anak kamu, anak aku. Apa yang udah kamu perbuat ini bikin Sela nggak tenang di alam sana, Tatik. Mas, udah deh. Kenapa sih harus mikirin orang yang udah nggak ada? Sekarang tuh kita harus mikirin apa? Isi perut, Mas. Isi perut terus pakai apa? Pakai uang. Kamu juga sakit pakai apa? Berobatnya pakai uang, Mas. Berikan lebih. Enggak. Berikan. Enggak, Mas. Berikan. Lepaskan aku. Karena kamu sekarang udah tahu, Mas. Aku nggak akan ngebiarin kamu hidup. Lik, warungnya udah tutup, Lik. Apa mungkin Mbak Tuti udah pergi ke tempat ritual ya? Kalaupun iya, kenapa kita tadi nggak ketemu ya pas jalan ke sini? Pasti Mbak Tati bawa bajunya Sela untuk ritual. Tapi ritual kemana ya? Pasti masih sekitar kampung sini sih, Ay. Kita harus cari. Yuk. Ini Iya, berikut. malah di mari. Ada apa ini? Itu si Tatik. Masa kagak ada akhlaknya? Lah kita tegurin baik-baik, dia malah ngeloyor baik. Ih, bener pisan atuh, ay. Eta si Tatik tehnya nikah sebelen, teu peduliin padahal kita teh udah negor. Emang ibu-ibu ngeliat Mbak Tati di mana? Itu di jalanan arah pertigaan, Ay. Oh ya udah kalau Ay, gitu. kita ke sana, Ay. Kita ke sana. Ya, Kita makasih pergi dulu ya. Ibu-ibu. Makasih dan assalamualaikum. Aduh, kayaknya emang musim terbirit-birit orang. Terus kita teh kumaha atuh? Ya udah terima nasib
bagaimana orang ditegorin ngeloyor? Masih ada sesuatu nih. Ya ada lah, kalau nggak ada bagaimana dia pada ngeloyor? Bingung aing mah. Berhenti. Hentikan semua ini, Mbak. Berani-beraninya ya kalian ganggu saya. Sela datang, tolong bantu ibu. Astagfirullahaladzim. Sela. Serang dia. Panario ini bukan Sela. Sela ini bapak Sela. Sela. Panario. Ini cuma jin yang menyerupai Sela, Panario. Berhenti! Kamu bukan Sela. Bukan, kita yang harusnya kamu lawan, tapi Mbak Tuti. Mbak Tuti yang udah manfaatin kamu. Sela sudah hentikan saya, hentikan. Mereka ini bukan orang jahat, mereka cuma membantu bapak, Sela. Kamu bisa kembali ke alam kamu ya, kamu yang tenang, Sela. Sela. Bismillahirrahmanirrahim. Sela. Tatik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas nama almarhumah istri saya, Tatik, saya minta maaf kalau semasa hidupnya beliau pernah ada kesalahan atau berbuat salah sama Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Bapak tenang saja. Kami semua sudah memaafkan Ibu Tatik. Dan kami tahu bahwa Bapak itu bukanlah orang yang jahat. Jadi kami sudah memaafkan Ibu Tatik. Kami juga minta maaf, Pak. Kami dulu sering membuli Sela. Kami nggak tahu kalau perbuatan kami tanpa sengaja bisa menyebabkan Sela meninggal. Kami benar-benar minta maaf, Pak. Saya sudah memaafkan. Maafkan kalian semua. Sekarang saya cuma minta tolong sama semua yang ada di sini. Kita doakan Sela, semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ketenangan di sana. Amin. Terima kasih, Kak Ini. Makasih banyak ya. Kalian semua sudah membantu saya. Walaupun jujur saya masih sedih kehilangan istri dan anak saya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang saya sudah lega karena saya yakin Sela sudah tenang di atas sana. Alhamdulillah, Pak. Kita semua di sini ikut senang banget ngebantu Pak Naryo. Pokoknya kalau Mas Naryo butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk hubungin kami berempat. Kasih banyak ya, Maya. Makasih banyak semuanya. Saya pamit duluan ke dalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah kalau gitu. Kalian pulang duluan aja ya, hati-hati. Aku mau nyari keberadaannya Pak Sabto. Aku temenin kamu. Iya, aku sama Fari juga mau ikut. Gak usah repot-repot. Aku gak mau ngerepotin kalian. Apaan sih sama keluarga, masa ngomongnya kayak gitu? Kita kan udah janji dari awal, pokoknya ada apapun kita harus selalu saling bantu, saling dukung. Iya, kita sama-sama aja kesananya. Yuk. Makasih banyak ya. Kalian mau ngebantuin. Iya. Alhamdulillah banget aku senang punya kalian.
Lucu banget. Ya deh, paling aku mau pergi ke beberapa kampung dulu sih untuk ngecek Pak Sabto. Siap. Oke, yuk. Yuk. Ini tempat kelima yang kita datengin. Semoga aja kali ini tempatnya bener ya. Ya, tapi kalau ternyata masih salah, kayaknya mendingan kita pulang aja deh. Takutnya nanti terlalu malam. Ya udah nggak apa-apa. Ada warga. Pak, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang nanya Pak, di kampung ini ada warga yang namanya Pak Sabto nggak ya? Oh, ada Mbak. Bisa ditunjukin Pak tinggalnya di mana? Mari, biar saya tunjukin jalannya aja. Ayo. Makasih ya Pak. Ayo. Ya. Mari, silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Pak Desapno. Jadi saya ini keponakannya yang telah menemani beliau beberapa tahun ini. Nah, ya, Pak De. Pak De, ada yang nyariin tuh. Sejak beberapa tahun lalu, Pak Desapno ini mengalami kebutaan. Ratna? Apa benar Ratna Manikam Saptari ini adalah aku? Dan Pak Sabto adalah ayahku?